Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga Ibu dan Bapak guru selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa belajar bersama-sama lagi. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Triwidyaningsih, guru SD Negeri Bandung Rojo. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya dalam topik bimbingan dan konseling layanan dasar dengan pilihan aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid. Bapak Ibu yang berbahagia, apa sih bimbingan dan konseling itu? Bimbingan dan konseling adalah suatu upaya yang sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru. Bimbingan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Etika kerja dalam bimbingan dan konseling itu ada kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, responsif, keaktifan, kedinamisan, dan kemandirian. Pada aksi nyata kali ini, saya akan melakukan refleksi diri dalam menyikapi peserta didik dengan cara menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada rincian aksi nyata. Pertanyaan yang pertama, apakah saya sudah melakukan etika-etika tersebut? Ya, selama ini dalam melaksanakan bimbingan, saya sudah melakukan etika-etika dalam bimbingan dan konseling tersebut. Saya selalu berusaha menjaga kerahasiaan, baik data diri peserta didik maupun masalahnya. Dengan sukarela membimbing peserta didik tersebut. Secara terbuka, saya mencoba menerima peserta didik untuk bercerita dan memberikan respon positif terhadap masalah yang sudah diceritakan. Saya juga berusaha responsif terhadap apa yang sudah dicurhatkan oleh peserta didik kepada saya. Menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan setiap masalah yang mereka ceritakan. Pertanyaan yang kedua, etika mana yang sudah menjadi kekuatan saya? Etika yang sudah menjadi kekuatan saya adalah kerahasiaan dan kesukarelaan. Pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana saya memanfaatkan kekuatan tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, kerahasiaan merupakan hal yang sangat urgent sekali, yang tidak boleh saya lupakan. Kerahasiaan adalah hal mendasar yang merupakan hak peserta didik, sehingga tumbuh keakraban dan saling mempercayai. Kerahasiaan berarti tidak membocorkan keterangan yang telah diungkap peserta didik dalam hubungan konseling. Sedangkan kesukarelaan berarti peserta didik ini mengikuti layanan bimbingan dan konseling dengan penuh kesadaran bahwa dirinya membutuhkan layanan konseling secara individu untuk memecahkan masalahnya. Demikian juga dengan saya sebagai konselor, dengan penuh sukarela memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik yang membutuhkan. Selain menjadi kekuatan, ada juga etika yang masih harus saya tingkatkan. Menurut saya, etika yang harus saya tingkatkan adalah kedinamisan. Karena hal ini perlu kita tingkatkan secara konsisten, dinamis, dan berkesinambungan dalam menguatkan dan memotivasi peserta didik supaya mereka merasa diperhatikan dan diakui keberadaannya di sekolah.
Dalam membantu peserta didik, saya berperan sebagai konselor, yaitu memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik untuk mengenali diri, memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan, penyesuaian diri, serta pengembangan potensi minat dan bakat secara optimal. Pertanyaan yang selanjutnya adalah hal apa yang sudah baik? Yang sudah baik yang sudah saya lakukan adalah memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik untuk mengenali diri, memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan, penyesuaian diri, serta pengembangan potensi minat dan bakat secara optimal. Menurut saya, hal tersebut sudah baik saya lakukan. Terdapat juga etika-etika yang masih perlu saya tingkatkan. Di antaranya adalah mengembangkan etika kedinamisan. Karena hal ini sangat penting untuk konsisten, dinamis, dan berkesinambungan, sehingga dapat menguatkan dan memotivasi peserta didik. Peran yang akan saya lakukan berikutnya adalah sebagai konselor yang profesional, sehingga bisa melayani peserta didik secara optimal dengan kebutuhan perkembangan dan permasalahan yang mereka hadapi. Dengan layanan yang optimal ini, diharapkan peserta didik akan memperoleh keuntungan yang besar dalam mengembangkan pribadi maupun kemampuan bersosialisasi dan kemampuan belajarnya. Saya akan menerapkan ilmu-ilmu yang saya pelajari selama mengikuti latihan mandiri pada topik ini. Dari paparan saya ini dapat saya simpulkan bahwa bimbingan dan konseling penting untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Rencana tindak lanjut saya yaitu melakukan layanan peminatan dan perencanaan individual sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik untuk mengenali minat, bakat, dan kemampuannya sejak dini. Bapak Ibu semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan pada aksi nyata saya kali ini. Kritik dan saran dari Bapak Ibu sangat saya nantikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.